Salam, jemaat Pok Sunter yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, ibadah hari ini 19 April 2020. Untuk pertama sekalinya saya memimpin pasca operasi tumor lidah yang kami laksanakan. Dalam situasi ini juga mungkin kita tidak bisa bersama-sama dalam gereja karena satu situasi yang sedang terjadi di negara kita, yaitu dengan adanya virus COVID-19 yang sedang menyerang manusia, dan semua manusia diharapkan untuk bisa menjaga dirinya masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang bertemakan saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, saya mengajak jemaat semuanya, khususnya yang ada di rumah, untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan hari ini Minggu 19 April tahun 2020, biarlah Tuhan, siapapun umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka diubahkan, mereka dikuatkan, khususnya menghadapi virus yang sedang terjadi, yang melanda Indonesia dan bahkan melanda dunia. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Nanti saya akan bacakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang ada di rumah saat ini, bisa memperhatikan apa yang saya baca. Saya akan baca dan Bapak Ibu perhatikan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya juga diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa sungguh pada saat itu terjadi ketakutan yang begitu luar biasa di dalam diri murid-murid. Kenapa? Karena pada saat itu baru saja mereka mengalami duka yang luar biasa atas kepergian seorang guru, seorang teman, seorang sahabat yang sudah dekat dengan mereka. Dan ternyata akhirnya sosok yang mereka cintai, sosok yang mereka kagumi, akhirnya harus mengalami kematian yang secara mengenaskan, mati tersiksa dan disalibkan secara terhina. Hal itu membuat para murid menjadi begitu takut, sehingga wajar kalau mereka mengunci pintu ketika mereka berkumpul. Mereka takut kalau nanti apa yang sudah dialami oleh Yesus terjadi dalam diri mereka. Sehingga dalam situasi itu ada ternyata di antara murid-murid yang belum tahu bahwa Yesus telah bangkit. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka adalah yang pertama, Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia telah bangkit. Itu yang pertama. Kenapa Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid? Kenapa? Karena murid-murid ini adalah saksi yang akan memberitakan, mewartakan tentang kerajaan Allah, khususnya kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada saat itu Yesus menunjukkan tangan yang berlubang dan lambung yang berlumbang. Itu adalah untuk menunjukkan betapa Yesus sangat mengasihi murid-murid. Agar murid-murid tahu, agar murid-murid sadar, meskipun ketika ia mengalami penderitaan, tidak ada yang menolong dia. Meskipun tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang menggantikan dia pada saat itu. Tapi ia ingin katakan bahwa luka-luka yang dia alami membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan mengajak kita untuk bisa menjadi saksi pembawa damai sejahtera. Kenapa? Karena kebangkitan itu harus disampaikan kepada siapapun juga, kepada semua orang. Karena akhir-akhir ini ada berita-berita yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah satu penipuan. Ada yang berkata bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang disalib. Tapi Bapak Ibu,
Jangan pernah berpikir untuk ragu akan kebangkitan Yesus, karena memang dari awal ketika Yesus bangkit, banyak orang yang merasakan kebangkitan itu. Bahkan penjaga-penjaga kuburan pun pada saat itu bisa melihat dan merasakan bahwa Yesus bangkit. Dan ketika mereka menemui imam-imam kepala Yahudi, langsung imam-imam kepala Yahudi bilang gini, jangan bilang dia bangkit, bilang dia dicuri oleh murid-muridnya. Dan ternyata isu itu beredar sampai saat ini, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, kita adalah saksi-saksi iman yang harus juga mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah benar terjadi. Kebangkitan Yesus benar-benar nyata di dalam pribadi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus memegang ini dalam iman kita. Kita harus mengunci supaya iman kita tidak diombang-ambingkan oleh satu situasi berita-berita yang coba untuk memanipulasi tentang kebangkitan Yesus. Dan kita hanya bukan sebagai saksi iman. Yesus sudah memberikan teladan dengan kehadirannya di tengah-tengah para murid. Ketika pintu tertutup, Yesus hadir. Apa yang kita lihat? Kita bisa melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, ketika murid-murid melihat Yesus, hati yang takut berubah menjadi hati yang bersukacita. Yang kedua, hati yang tidak mau menerima atau tidak percaya kepada kebangkitan Yesus menjadi percaya. Itu yang dialami oleh murid Yesus yang bernama Thomas. Peristiwa ini juga harus kita bawa di tengah-tengah umat-umat Tuhan dimanapun berada. Makanya tidak secara kebetulan bahwa tema hari ini adalah saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Murid-murid sudah selesai tugasnya. Sekarang tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Maukah kita menjadi saksi iman dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini? Maukah kita dimanapun kita berada agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, bukan menjadi perusuh atau perusak di tengah-tengah umat, tetapi seperti yang diteladankan oleh Yesus, bahwa kehadirannya telah membawa damai sejahtera. Dan yang kedua, maukah kita lewat pribadi kita meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saksi iman adalah ketika kita mau bertindak dan percaya dan menyangkal diri dan tidak mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan sendiri, tapi meletakkan diri kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak umat Tuhan saat ini agar kita dimanapun kita berada, kita mau menjadi saksi iman bagi Kristus di tengah-tengah umat yang sedang mengalami situasi yang begitu takut. Hendaklah kehadiran kita dimanapun kita berada dalam situasi kondisi saat ini
di tengah-tengah manusia yang begitu takut, kehadiran kita membawa sukacita dan damai sejahtera. Kehadiran kita membuat orang untuk semakin bersandar kepada Kristus dan yakin akan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, sungguh kami diingatkan kembali. Terkadang situasi, keadaan, situasi di sekeliling kami membuat kami menjadi takut dan kami tidak berani melihat orang lain. Tapi sungguh teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan yang nyata bagi murid-murid yang pada saat itu berkumpul dalam satu tempat, dan teladan itu juga yang akan kami ikutkan agar kami juga ketika kami hadir dimanapun berada, kami menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ketika kami hadir juga meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus. Tuhan, berkatilah kami ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, hari ini juga Tuhan kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan situasi kondisi yang terjadi saat ini, di mana dunia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa dengan adanya virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa bangsa dan negara ini akan Tuhan tolong, akan Tuhan kuatkan, akan Tuhan pulihkan sebagaimana Tuhan inginkan. Bapa yang baik, hari ini kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya kami mau bersandar kepadamu ya Allah. Kami mau berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan, kami rindu Bapa, lawatan Allah terjadi dalam pribadi kami, lawatan Allah terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau taat seperti apa yang Kau katakan. Kami mau setia seperti apa yang Kau katakan Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi saksi iman dimanapun kami berada. Bapa, berfirmanlah Engkau selalu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau dalam seluruh rumah tangga kami. Tuhan, kami percayakan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan khususnya gereja Pok Sunter TNI AL dalam tangan-Mu, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kecukupan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami, bahkan Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa melewati situasi yang berat saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, ketika kami bersandar kepada Allah, maka kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah engkau dengar. Oleh sebab itu, apa yang sudah engkau dengar hari ini, lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih persekutuan dari Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Soul